Halo, Assalamualaikum. Gimana Ya, suara saya? Masih kecil suara Pak Kiai. Sebentar, kita ambil dulu. Ya, siap. Halo. Ya, udah cukup Pak Kiai, bisa. Ya, sudah. Ya, teman-teman sudah ada yang ikut. Udah, Pak Kiai udah alhamdulillah di atas 20, Pak. Alhamdulillah, sudah bisa. Mudah-mudahan sambil berjalan bisa bertambah sudah terus. Bisa dimulai ya, Ustaz ya. Siap, Pak Kiai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain ma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat iman, Islam, ihsan. Terlebih lebih nikmat panjang umur sehingga kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bisa mengikuti pengajian mingguan Jamaah Group yang insya Allah pada malam hari ini 30 Zulqa'dah 1442 Hijriah bertepatan dengan Sabtu 10 Juli 2021 akan disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Wajihuddin MA dengan tema nikmat dalam sakit menurut Islam. Salawat serta salam juga semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, dan insya Allah kita selaku umatnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai sesi pertama kita, yaitu taksiyah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Wajihuddin MA. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Belum kompak salamnya nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalli wa sallim wa sayyidi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala Allah Ta'ala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Al-ayah, sadaqallahul azim. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, sebelum kita mengkaji tentang nikmat-nikmat yang ada dalam sakit, hikmah-hikmah yang ada dalam sakit seseorang, seyogyanya kita ada informasi, insya Allah mungkin tidak hoax ini, bahwa guru kita seorang ulama besar di Jakarta baru saja sebelum maghrib beliau wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Almarhum al-maghfirlah Kiai Haji Abdul Rashid bin Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Beliau ulama Betawi, ulama
yang begitu besar, Allamah, telah meninggalkan kita. Semoga beliau oleh Allah dilimpahkan rahmat berkah maghfirah. Allah jadikan wafatnya wafat husnul khatimah, insya Allah. Dalam kesempatan yang baik ini, kaum muslimin wal muslimat dirahmati Allah, mungkin bukan hanya saya yang membaca setiap di grup ada saja ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wafat. Kita berdoa, terpanjatkan doa, ikut mendoakan, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Tadi juga ada saudara teman di Bogor, seorang dokter tenaga kesehatan, wafat juga. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Ini kita tidak setiap jam ini. Saya diikutkan oleh teman-teman dalam beberapa puluh grup, itu wafat dan wafat. Subhanallah. Yang sakit, astagfirullah, khususnya di Jakarta. Ini yang isoman di rumah masing-masing, luar biasa. Jadi ini kiri kanan kita, mungkin di Bandung, di Bogor, Tangerang, Bekasi, Jawa Barat. Ini Masya Allah. Bergelimpangan orang-orang yang sakit. Kalau kita melihat sakit, merasakan sakit, betapa tidak enaknya. Yang jelas, kita manusia di dunia ini akan menjalani dua hal. Hidup dan mati, sehat dan sakit, kaya, miskin. Ada selalu berpasangan. Itulah ketentuan Allah, sunnatullah. Jadi jangan kaget bahwa kehidupan kita di dunia ini akan menjalani sehat dan sakit, mati dan wafat, dan hidup. Kita sadar betul bahwa kesehatan itu merupakan nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah pada kita. Setelah nikmat iman wal Islam, yang terbesar berikutnya adalah nikmat sehat wal afiyah. Alhamdulillah, Ustadz Reja sebagai pembicara nih, sebagai moderator kita semuanya para jamaah. Ini saya lihat dari Jakarta, dari Bandung, dari Tangerang ada, dari berbagai daerah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Ada dalam sehat wal afiyah, panjang umur. Tapi juga banyak saudara-saudara kita sedang sakit berbaring, yang di rumah sakit, yang di rumah masing-masing isomannya. Dan bahkan pagi, siang, malam itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un selalu kita baca. Insya Allah kita sadar betul bahwa kehidupan ini tidak hanya sehat, tapi juga ada sakit. Tidak saja ada orang kaya, juga ada orang yang tidak berpunya. Inilah kehidupan selalu berpasang-pasangan. Ada nikmat, ada syukur, ada ketidakenakan, ada sabar. Itulah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas, saya ingin mengajak para jamaah untuk menyimak firman Allah. Firman Allah di dalam surat Al-Baqarah yang sudah maklum kita semua, sudah hafal mungkin. Al-Baqarah 155 ya sampai 157. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan sesungguhnya kami pasti menguji kalian, wahai manusia. Itu Allah yang menyatakan. Begitu meyakinkannya kepada kita.
Dan sesungguhnya kami pasti menguji kalian dengan berbagai macam ujian, dengan beraneka ragam ujian. Apakah rasa takut, minal khauf, walju, lapar, kekurangan sembako, wanaksi minal amwal anfusi wassamarot, ya lapar, kekurangan ya material sembako, mungkin ditinggal keluarga yang sakit, dan berbagai macam pertanian itu gagal. Banyak beraneka ragam itu kesulitan. Itu ujian-ujian diberikan oleh Allah kepada kita umat manusia. Kalau di Jakarta mungkin di kota-kota besar seperti Bandung, Semarang, Surabaya, diuji dengan penyakit corona ini, udah mengepung setiap RT, ya. Tapi insya Allah, sekalipun begitu Allah berfirman, wabasyiris sabirin, sampaikan kabar berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Inilah Allah memberikan semangat hidup kepada kita, bahwa kita sebagai orang-orang yang beriman telah diingatkan oleh Allah bahwa kita semua akan diberi ujian dengan berbagai macam ujian sesuai tingkat kemampuan kita, ya. Berbagai macam ujian diberikan kepada kita, dan tapi di ujung itu ayat Allah berfirman wabasyiris sabirin, sampaikan kabar berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Insya Allah mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang sabar dari berbagai macam ujian kehidupan ini. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu, para jamaah, kita mengikuti apa yang dicontohkan Nabi, selalu berdoa, Allahumma ja'alni syakuro, wa ja'alni saburo. Begitu Nabi mengajarkan. Ya Allah, jadikan aku hambamu yang bersyukur ketika mendapatkan nikmat dan bersabar ketika mendapatkan kesulitan, berbagai macam kesulitan. Ini doa dari Nabi, agar kita menjadi orang yang bersyukur ketika mendapatkan nikmat dan kita bersabar ketika mendapatkan kesulitan-kesulitan dalam kehidupan ini. Kemudian kita boleh bertanya, siapa orang yang sabar yang dimaksud oleh Allah? Allah sendiri dalam ayat berikutnya berfirman, orang yang sabar itu adalah alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi oleh Allah dijelaskan itu, orang yang sabar yang berhak mendapatkan surganya Allah, pahala dari Allah, adalah orang-orang yang ketika mendapatkan kesulitan, mendapatkan musibah, atau mungkin sakit, atau mungkin begitu hasil tesnya itu adalah positif, orang-orang yang dicintai oleh Allah, langsung dia berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi orang-orang yang sabar yang berhak mendapatkan kabar berita dari Allah adalah orang-orang beriman. Ketika mendapatkan sesuatu yang gak enak, segera dia berkata dengan kesadaran, inna lillahi, sesungguhnya aku ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya aku akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin para jamaah, ini secara psikologis, ini ucapan kalimat istirja, ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ini mungkin kita udah biasa, ya. Udah biasa kita mengucapkannya, tapi kadang tidak dipahami dengan baik. Padahal ini kalimat yang mengajarkan kita agar kita semua sadar, semua yakin bahwa kita ini milik Allah, gitu.
Dan kepada Allah semuanya kita akan kembali. Ini yang harus ditanamkan dalam diri kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi mohon maaf ya, di masyarakat kita, ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini, kalau ada orang yang wafat saja, yang meninggal saja. Padahal sebetulnya tidak harus orang yang wafat. Ya, orang beriman mendapatkan musibah, mendapatkan ujian, mendapatkan sesuatu yang nggak enak pada dirinya, pada hatinya. Inilah ucapan yang mesti kita ucapkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu. Sekali lagi, kita pahami, kita mengerti apa yang diucapkan itu kalimat istirja. Inna lillahi, sesungguhnya kami milik Allah, kepunyaan Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Semuanya kita akan kembali. Saat-saat ini begitu banyak saudara-saudara kita setiap hari, setiap jam kembali kepada Allah. Kita semua milik Allah, dan pasti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang beriman yang mendapatkan berbagai macam ujian seperti sakit ini, kemudian dia selalu terus banyak mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa jawaban Allah, jaminan dari Allah? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Ulaika humul muflihun. Orang-orang beriman yang mendapatkan ujian, misalnya sakit atau yang lainnya yang sejenisnya, dia sadar bahwa dirinya milik Allah, bahwa berasal dari Allah, akan kembali kepada Allah. Dia sadar, maka orang-orang ini, kata Allah, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Jadi mereka itulah yang akan mendapatkan salawat dari Allah Tuhannya, wa rahmah, dan rahmat dari Allah. Bagaimana bersalawatnya Allah kepada orang-orang yang mendapatkan kesulitan, mendapatkan sakit umpama, orang-orang yang sudah banyak berbaring rumah sakit penuh semuanya. Nah, maka Allah menyatakan mereka, orang-orang yang sedang sakit atau yang sejenisnya dalam kesulitan, dalam kebingungan, mereka dibacakan sholawat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu syaratnya. Ketika dia mendapatkan sakit atau mendapatkan sesuatu yang sulit dalam hidupnya, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya milik Allah, saya kepunyaan Allah, saya dari Allah, dan saya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka dibacakan salawat oleh Allah. Bagaimana Allah bersalawat kepada mereka? Allah cucurkan rahmat, berkah, dan maghfirah kepada orang-orang yang sakit, yang mendapatkan hal-hal yang tidak berkenan di hatinya, tapi dia sabar, dia sadar dirinya bahwa dirinya milik Allah, akan kembali kepada Allah. Allah mencucurkan rahmat, berkah, dan maghfirahnya kepada mereka. Dan Allah berfirman, wa ulaika humul muflihun. Mereka itu adalah orang-orang yang sukses, kata Allah. Jadi menurut Allah orang yang sukses itu ini, ya. Orang yang sukses itu yang begini, yang dia menyadari bahwa dirinya kepunyaan Allah, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama mungkin sekarang ini kita banyak orang dalam kesulitan, dan terutama banyak yang sedang sakit. Nah, ini firman Allah ini menjadikan satu petunjuk buat kita, agar kita sebagai orang-orang yang beriman tidak boleh suudzon kepada Allah. Ya, sebagai orang-orang yang beriman, kita harus husnudzon kepada Allah. Sebab kenapa? Apa kebaikan orang yang dalam kesulitan hidup ini?
Apa kebaikan orang yang sedang sakit saat ini? Ada banyak hikmah menurut agama Islam. Menurut berita dari Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ada banyak hikmah yang tersembunyi di dalam misalnya orang yang sedang sakit. Mungkin saudara kita, guru kita, anak kita sedang sakit, ini ternyata ada banyak hikmah, ada banyak kebaikan-kebaikan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ada dalam hadis ya. Ada dalam hadis, kata Nabi, orang yang sakit, orang yang mungkin sampai panas, sampai menggigil gitu kan, itu orang yang seperti itu, oleh Allah dia akan dihindarkan dari siksa api neraka. Orang yang sedang sakit demam umpama, terus iya kan, dia kesakitan sampai repot bener begitu. Ini orang yang sakit panas demam saja, kata Nabi, itu orang mukmin yang seperti itu akan dijauhkan itu ganjaran dari Allah, pemberian dari Allah kepada orang-orang beriman yang sakit baru panas seperti itu saja, itu akan dijauhkan dari siksa neraka. Apalagi mohon maaf ya, sampai nggak bisa bernafas gitu kan, sampai Masya Allah harus dibantu pernapasan pun pakai oksigen. Itu buat orang beriman itu Masya Allah pahalanya luar biasa itu. Diampuni dia punya dosa-dosa ya, diampuni dia dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hadis ya yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini kabar berita gembira buat saudara-saudara kita yang sedang sakit barangkali ini. Qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata baginda Nabi, mamin muslimin yusibuhu adzan min maradin bima siwa illa hattallahu bihi sayyiati kama tahuttus syajarah warqah. Bahasa kidanya kata Nabi, seorang muslim dia terkena suatu sakit, dia mendapatkan sakit, suatu penyakit atau yang sejenisnya lah gitu ya, maka sakit yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman itu Allah akan menghapuskan dosa-dosa kesalahannya, kata Nabi. Jadi dengan sakit itu sakit sampai menggigil, sampai ya Allah sakit gigi aja gitu ya. Saya beberapa hari sakit gigi, ya Allah ini baru seumur hidup saya sakit gigi, sampai badan tuh remuk, ya Allah ya. Nah ini menurut keterangan dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu dengan sakit yang seperti itu dihapuskan dosa-dosa kita, kata Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Kama tautus syajarah waraqah, seperti apa? Seperti pohon yang menjatuhkan, menggugurkan daun-daunnya begitu. Jadi semakin gerakannya gitu besar, maka semakin banyak yang rontok itu daun-daun. Begitu pula orang beriman sakit parah sakitnya, maka dengan sakitnya itu rontok, berjatuhan itu dosa-dosanya. Allahu Akbar. Masya Allah. Atau dalam hadis lain, ini yang mungkin sering kita baca di pelajaran tingkat sanawiyah ya, banyak hadis yang dibaca oleh para santri. Qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma yusibul mu'min min syauka fama fawqah illa rafa'allahu bihad darajah. Bahasa kitanya, tidak menimpa orang beriman ya barang mungkin seperti duri lah atau yang sejenisnya gitu, terkena kakinya atau terkena tangannya, maka orang beriman yang terkena duri atau sedikit tercolek sama silet atau pisau, maka itu Allah angkat dia derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aw hatta anhu biha khati'atuhu, atau digugurkan, dirontokkan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukannya dengan
dengan adanya musibah sedikit saja tercoret atau tertusuk oleh duri atau oleh paku. Jadi itu luar biasa ya, apalagi mohon maaf, mungkin paru-parunya kena atau jantungnya atau pernapasannya. Ya Allah, nggak tega kita melihatnya. Kalau orang-orang yang beriman yang seperti itu, ada jaminan dari Rasulullah SAW diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin para jamaah rahimakumullah. Ada itu, ada di daerah itu di kampung suka begini. Kok dia mah ya? Dia orangnya padahal mah nggak rajin ibadahnya, biasa-biasa aja. Tapi wafatnya langsung aja mati gitu, langsung aja nggak ngerepotin orang. Tapi ada itu orang ahli ibadah, rajin. Tapi sakitnya lama banget gitu ya. Bertahun-tahun gitu. Diurusin sama keluarganya. Nah ini kita melihat dari hadis Nabi, jadi orang-orang beriman oleh Allah bertahun-tahun, lama-lama dia diberi sakit nggak sembuh-sembuh, sampai akhirnya udah 2-3 tahun, udah lelah lah keluarga. Baru dia wafat. Nah ini orang-orang beriman yang seperti ini, seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi sabda begini, kalau Nabi SAW, ma yazalul bala bil mu'min wal mu'minat fi nafsihi wa waladihi ya, wa malihi hatta yalaqallaha wa ma'alai khati'ati. Jadi orang-orang beriman tidak berhenti, tidak henti-hentinya dia ya mendapatkan berbagai macam kesulitan, berbagai macam bencana ya, apa pada dirinya atau apa pada anak putra-putrinya, cucunya, atau hartanya, selalu ada kesulitan. Apa kata Allah? Sampai dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan seperti begitu, maka itu Allah akan menghapuskan, akan merontokkan dosa-dosa kesalahannya, dan dia bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak ada noda dan dosa dan kesalahan. Ini kita harus siap nih, kita harus siap menghadapi kehidupan ini. Tidak hanya siap sehat saja, tapi ketika sakit, insya Allah kita mohon pertolongan Allah agar kita bisa sabar mengharap ridho Allah menghadapi ujian, misalnya sakit yang mungkin kena pada kita, dan ketika sakit terus sampai wafat, akhirnya dia bertemu dengan Allah dalam keadaan suci bersih karena sudah dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para jamaah rahimakumullah, itu diantara ternyata di balik sakit itu ada banyak manfaat. Pertama tadi itu dosa-dosa Allah, dosa-dosa kita oleh Allah diampuni. Yang kedua, kita dibacakan salawat oleh Allah, dilimpahkan rahmat, berkah, maghfirah kepada kita yang sedang sakit, tapi itu syaratnya dia ridho, dia bersabar, dia ikhlas bahwa ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau bahasa kata para ulama, jika sakit, itulah cara Allah menguji kita sampai di mana kesabarannya. Atau dalam bahasa Al-Qur'annya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menciptakan hidup dan mati. Untuk apa Allah menciptakan hidup dan mati? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk diuji kalian, mana di antara kalian yang paling bagus amal perbuatannya. Allah pengen ngeliat tuh dia, coba diberikan sakit, diberikan kesulitan, dia ridho enggak dia? Sabar enggak dia? Nah itulah, kalau dia sabar, Allah berfirman, wa basyiris sabirin, sampaikan kabar berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Apa kabar berita gembiranya? Ulaika alaihim salawatu min rabbihim rahmah. Mereka mendapatkan salawat dari Allah, mendapatkan kiriman rahmat, berkah, maghfirah, ampunan dari Allah,
dan rahmat dari Allah. Dan Allah berfirman di ujung itu ayat, wa ulaika humul muflihun. Mereka itu adalah orang-orang yang sukses. Di saudara-saudara kita yang sedang berbaring di rumah sakit, yang sedang berjuang melawan itu penyakit corona, ya, corona delta katanya. Ini nggak disia-siakan oleh Allah kalau dia ridho, kalau dia ikhlas, kalau dia sabar menghadapi ini. Lapar mau gerutu, ya gitu kan? Dia nggak ridho, dia marah-marah, lain cerita itu. Ini yang dimaksud di sini adalah dia ridho, dia ikhlas, dia sabar, dia tetap bahwa ini adalah kesempatan untuk mendapatkan rahmat dari Allah, ampunan dari Allah, berkah dari Allah, dan mendapatkan ayat wa ulaika humul muflihun, orang-orang yang sukses. Itulah yang dikatakan dalam surat Al-Baqarah 155 ini. Kemudian yang berikutnya, apa hikmah sakit? Para ulama itu membeberkan di antara hikmah sakit, ya, pertama Allah ingin melihat, menguji kita sabar atau tidak. Juga Allah memberi kesempatan kepada kita ketika sakit untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata para ulama, orang yang sedang sakit itu akan terdorong dia untuk mau dekat dengan Allah, untuk mau mengakui lah gitu ya, diingat-ingat, dihitung-hitung apa yang telah dilakukan gitu kan. Berobat sudah berusaha, sudah kesini kemari, tapi tetap aja sakit. Nah, kalau orang yang beriman, orang yang sabar, dia akan berusaha semakin dekat dengan Allah. Akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia semakin takut kepada Allah. Takut dengan harimau kita lari, tapi takut dengan Allah kita semakin mendekat, semakin banyak memujinya, ya, semakin banyak mentasbihkannya, bertasbih kepadanya, memuji kepadanya, membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu kata para ulama. Jadi sakit ternyata bisa menyadarkan diri kita untuk lebih bersemangat mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah. Mungkin sebelum sakit dia malas gitu kan bersedekah, malas sholat tahajud gitu kan, malas sholat duha, malas baca Al-Quran. Begitu sakit, nah dia oleh Allah dibuka tuh, diberi kesadaran, dah saya harus banyak beribadah kepada Allah. Itu, ya. Yang berikutnya, sakit itu kata para ulama bisa mempersulit godaan setan untuk menggoda. Jadi sakit, setan kesulitan, kata-kata para ulama itu. Ada keterangan dari Nabi itu. Jadi setan kesulitan menggoda orang yang sedang sakit. Tapi mungkin ini orang yang beriman ya, yang sabar ya. Kalau orang yang nggak berani mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, mudah kalau menurut saya digelincirkan oleh setan. Marah dia, aral gitu, nggak nerima dia, marah-marah. Tapi bagi orang yang sakit, yang beriman kepada Allah, yang sabar dalam menerima ini, sulit, kata para ulama dia, untuk dikendalikan oleh setan. Karena ya, dia sudah ada kesadaran bahwa dia milik Allah, akan kembali kepada Allah, dan harus semakin dekat dengan Allah, ya, menjauh apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sulit setan menggoda orang-orang yang sakit. Sekali lagi, orang yang sakit yang memang ridho dengan sakit, sadar bahwa dirinya itu yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kata para ulama, ada baiknya itu, sakit itu ada hikmahnya, ada kebaikan-kebaikan, nikmat yang mungkin nggak ada kalau nggak sakit. Apa itu? Semakin dekat, semakin banyak ingat kematian. Ya, jadi orang semakin banyak ingat kematian kan, ya semakin intensif, semakin banyak dia beristighfar, dia mohon ampun kepada Allah kan.
Jadi dengan sakit dia sadar dirinya, waduh banyak ini dosa. Aduh ya Allah, ini banyak kesalahan, banyak kesempatan yang belum saya kerjakan. Di situ dia sadar. Di situ dia berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, terima ya Allah iman Islam saya. Terima amal ibadah saya. Terima amal soleh saya. Di situ dia akan berkomunikasi terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Juga kata para ulama, orang yang sakit itu, orang beriman yang sakit itu akan mengingatkan dirinya. Apa itu? Dia akan semakin banyak bersyukur kepada Allah. Akan banyak berterima kasih kepada Allah. Ya Allah, saya diberikan ini sakit. Masih saya bisa ini, masih bisa itu. Masih saya bisa mengucapkan istighfar. Saya masih bisa baca sholawat. Saya masih bisa bertasbih, bertahmid gitu kan. Jadi dia terus semakin banyak berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang beriman itu seperti begitu. Dengan sakitnya dia semakin banyak bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Anak saya sudah selesai, anak saya sudah begini, alhamdulillah. Jadi yang ada dia mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Atau ada mengucapkan selalu alhamdulillah ala kulli hal gitu ya. Alhamdulillah ala kulli hal gitu. Itu perbanyak. Coba deh kita perbanyak mengucapkan syukur, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bersyukur itu ada 3 dimensi yang harus ada pada seseorang bisa dikategorikan syukur. Yang pertama, dia mengakui bahwa apa yang ada pada dirinya itu dari Allah. Ya. Yang kedua, diucapkannya dengan lidahnya, alhamdulillah rabbil alamin, terima kasih ya Allah. Yang ketiga, nikmat-nikmat tadi betul-betul digunakan di jalan yang diridainya, yang diperintahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya ini masih ada waktu, Ustaz Reza masih ada waktu ya? Masih Ustaz, masih pakai. Oke, saya teruskan. Jadi dengan sakit kata para ulama itu bisa menyambung silaturahmi, masya Allah. Jadi kita jangan suka jelek aja ya sama sakit. Ternyata dengan sakit itu bisa mempererat silaturahmi. Dengan sakit itu mendekatkan orang untuk bersilaturahmi kita dengan siapapun. Iya kan? Ketika sakit ya kenalan, teman, keluarga, sahabat datang, nengok, mendoakan, berdoa, minta didoakan atau didoakan, ya, jadi saling mendoakan begitu. Jadi ini luar biasa ya, hikmah sakit itu ternyata enggak negatif amat gitu kan. Ternyata ini dengan sakit mempererat persaudaraan, dengan sakit minta saling memaafkan gitu kan. Masya Allah, luar biasa. Kita menyambung silaturahmi yang jauh mungkin tidak bisa mungkin karena di negeri yang berbeda, ya minimal dengan video call barangkali, kan, dengan telepon barangkali. Jadi seperti itu hikmah sakit itu. Terus ini nggak bisa dibantah oleh kita kata para ulama. Dengan sakit itu membuat orang terdorong untuk banyak mohon ampun kepada Allah. Makanya di awal tadi saya sampaikan kata Nabi, orang beriman yang sakit itu seperti pohon yang menggerakkan daun yang kering, berjatuhan itu daun, berguguran, berjatuhan. Begitu pula orang yang sakit. Dosa-dosanya rontok tuh dengan sakit. Semakin keras sakitnya, semakin banyak dosa yang akan keluar, yang akan tumpah keluar, ya, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak istighfar dia. Banyak beristighfar, ingat dosa-dosa yang pernah dilakukannya gitu kan. Jadi kalau bahasa santri itu dengan sakit jadi memperkuat iman Islam lah begitu. Baca syahadat gitu. 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dengan sakit mah
Kita mau tidur pun berwudu dulu gitu kan, baca doa dulu gitu kan, baca Al-Ikhlas dulu 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas 1 kali, ayat kursi gitu kan, berwudu dulu gitu. Ini nih, jadi dengan sakit itu kita sadar soalnya gitu. Waduh, nanti jangan-jangan lo tidur gue mati gitu kan. Jadi luar biasa. Jadi sakit itu memang buat orang beriman itu tidak merugikan gitu. Justru menguntungkan, membuat sukses tuh orang-orang beriman yang sakit itu. Kemudian sakit kata para ulama ini, sakit itu bisa memperbaiki akhlak katanya. Mungkin sombong gitu kan, mungkin dia orang hebat lah gitu, orang kaya, tapi begitu sakit, waduh, uang yang banyak, kekayaan yang banyak, mobil, rumah yang mewah, dia berbaring sendirian di rumah sakit. Begitu ada yang nengok tetangganya, baru terasa begitu nikmatnya dia ditengok oleh tetangganya, oleh temannya, oleh saudaranya. Apalagi dia didoakan, ya, dibacakan Fatihah. Kan Fatihah syifaun, obat itu. Ya dia ada jamaah barangkali datang mendoakan. Nah ini jadi bisa memperbaiki akhlak yang waduh gitu kan. Yang tadinya dia mungkin kasar, galak, nah, sekarang dia sadar gitu kan, bahwa kita ternyata nggak bisa sendirian, nggak cukup dengan kekayaan yang ada, kita harus istilah keposaliro lah dengan sesama. Jadi sakit bisa merubah akhlak seseorang yang buruk katanya, menjadi akhlak yang lebih baik lagi. Jadi tadinya kasar, keras, lembut gitu kan, tadinya barangkali qobliyah ba'diyah, nah setelah sehat nanti saya mau terus saya qobliyah ba'diyahnya, setelah sehat nanti saya minimal Senin Kamis saya berpuasa terus. Nah, jadi itu sakit ternyata banyak hikmah mendorong kita untuk berakhlak lebih baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang istimewa nih, Ustadz Reza nih, orang yang sakit itu orang yang sakit doanya mustajab, dikabul doanya. Tapi kadang-kadang kita kalau sakit inginnya dibacakan doa, ya didoain orang. Sebetulnya berdoa aja terus. Berdoa, tapi didoakan oleh orang lain pun silakan. Mau kita kudu minta. Kita kudu minta. Tapi yang jelas orang yang sakit itu mustajab doanya. Bahkan ada cerita Imam As-Suyuti, seorang ulama besar, tafsir Jalalain, ya, itu beliau satu ketika keliling kota mencari orang sakit untuk didoakan sama orang yang sakit. Kita mungkin jarang dengar ya. Ada juga mungkin yang sakit pengen didoain, itu biasa. Tapi ini dia sehat, mencari orang sakit, datang ke yang sakit supaya didoain. Kenapa? Jawab beliau, karena doa orang yang sakit itu doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu. Jadi kita kalau ada orang sakit, jangan hanya ngedoain dia aja. Apalagi dia orang soleh, dia orang berilmu, ya, orang yang banyak amal solehnya. Ayo, kita minta agar didoakan kita. Begitu. Oleh yang sakit. Jadi kita yang sakit, jangan enggan mendoakan orang yang sehat. Kita didoain sama yang sehat, yang sakit mendoakan sama yang sedang sehat. Kemudian yang berikutnya, dengan sakit mengingatkan kita, menyadarkan kita agar kita tidak terlalu fokus duniawi melulu. Jadi begitu dia berbaring, begitu dia sakit, dia sadar dia bahwa kekayaannya, dunianya yang dikejar siang malam, sampai akhirnya dia jatuh sakit, ternyata tidak bisa memberikan pertolongan biar bisa sehat. Yang membuat saya sehat adalah Allah. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Itulah ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau saya sakit, Allah lah yang menyembuhkan saya. Nah ini orang yang sakit, yang punya iman akan sadar itu. Bahwa ternyata ya kita sebagai orang-orang yang beriman
tidak dunia melulu, tapi juga kita harus diusahakan akhirat kita mendekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, masih ada waktu nih, masih ada waktu. Sakit akan terlihat oleh kita akan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti sekarang coba kita ini, musibah pandemi corona ini. Mana coba kemampuan kita? Negara mana yang mampu menghadapi ini? Iya kan, dengan teknologi katanya udah canggih. Masya Allah, babak belur kita semua. Di sini kita mengakui kebesaran Allah, keagungan Allah, kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah orang yang beriman akan sadar itu, bahwa hanya Allah yang maha besar, hanya Allah yang berhak disembah oleh kita sebagai orang-orang yang beriman. Terus yang berikutnya, kata para ulama, dengan sakit itu apa? Coba hikmahnya apa? Kata para ulama, dengan sakit Allah ingin mengistirahatkan kita agar beristirahat aja gitu. Jadi teman-teman ini yang sedang berbaring, yang sedang isoman di rumah, Masya Allah, harus sadarlah kita. Oleh Allah, biar istirahat kita. Biar istirahat, biar lebih fokus. Tapi kadang-kadang bosen ya, kadang-kadang jenuh gitu. Tapi tolong, sabarkan, kuatkan kesabarannya ya. Perkokoh itu, pertebal kesabarannya. Teruskan isoman, jangan sampai menularkan kepada yang lain. Sampai sembuh. Ya, beristirahat. Dan beristirahat kita tentu banyak berzikir. Mungkin kalau sekarang kan kita nih ada internet kan bisa posting ini, posting itu, tausiah yang bermanfaat. Dan alhamdulillah kita oleh Allah nih dibikin penyakit seperti begini kan, Allah memberikan ilmu teknologi yang luar biasa, bisa kerja dari kamar juga ini. Begitu kan? Ini maha agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus ya akhirnya ya mungkin bisa saya simpulkan, ya perlu kita sadarilah sejak sekarang ini ya. Jadi agar kita ini sebagai orang-orang yang beriman tidak mudah mengeluh lah ketika sakit. Jadi sayang yang saya sampaikan tadi, begitu banyak itu hikmah-hikmah orang yang sakit ya. Jadi kalau itu terjadi pada kita, dan kita udah tahu informasi dari agama kita, ya ketika sakit jangan banyak mengeluh itu kita. Aduh, saya sakit Bu, saya sakit Pak. Ya bolehlah, tapi tolong ingat sadar. Tuh, sedang dihapus dosa-dosa kita oleh Allah. Sedang dibacakan salawat oleh Allah. Sedang disiapkan berbagai macam derajat, ya, berbagai macam kenikmatan dari Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Itulah ya ganjaran orang-orang yang sehat. Atau ketika kita sehat, apakah kita mungkin ketika sehat, kan mohon maaf ya, kalau yang mengeluh lagi sakit itu biasa, tapi kan tidak sedikit orang yang sehat walafiat mengeluh. Padahal bodohnya, ya kita banyak bersyukurlah kalau ketika sehat, gitu kan. Kalau lagi sakit apa? Ya kita banyak sabar. Makanya kata Nabi, ajaban diambil mu'minin. Iya kan? Kata Nabi itu. Jadi kata Nabi, sangat mengagumkan itu orang-orang beriman itu. Semua urusannya bagi orang beriman itu kulluhu khair. Jadi urusan orang beriman baik semuanya. Jadi itu nggak ada pada selain orang beriman. Yang ada hanya pada orang beriman saja. Kenapa? Semua urusan perkara orang beriman baik semuanya. Kalau bahasa hadisnya, kata Nabi, in asobatuhu sarra'u syakaro fakana khairan lah. Kalau dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur kepada Allah. Itu kan kebaikan yang luar biasa itu. Tapi sebaliknya kata Nabi, wa in asobatu darraun sobaro fakana khairan lah. Kalau dia mendapatkan kesulitan, waduh sakit lah, inilah, itulah yang sifatnya enggak enak. Dia sabar. Sabar dia itu kebaikan buat dia. Allahu Akbar. Pernah Nabi sedang bercengkrama dengan istrinya Siti Aisyah.
Tiba-tiba mati itu lampu. Lampu mati, Nabi mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Siti Aisyah, ya Rasul, mati lampu kok ngucapin Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu kan. Kenapa harus itu yang diucapkan ya Rasul? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, kullu masa'al mu'min fahuwa musibah. Nah ini dia. Jadi setiap perkara yang tidak mengenakan hati orang beriman, itu semua musibah kan Nabi. Jadi ini lampu lagi enak-enak kita bercengkrama, mati kan nggak enak nih buat kita. Maka kita harus berkata, mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu para jamaah yang Allah muliakan. Semoga ada manfaatnya. Kita ada 10 menit nih kita waktu. Ya, barangkali ada yang mau menambahkan, Ustaz Reza. Ada yang mungkin ada pertanyaan, yuk kita bareng-bareng kita bicarakan tentang apa? Tentang sabar, tentang syukur, ya, dan tentang sakit dan berbagai macam kesulitan-kesulitan yang ada. Iya, alhamdulillah. Mungkin dipersilakan kepada para jamaah untuk bisa mendapatkan atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Kiai atas tausiahnya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan dari jamaah Pak Kiai. Yang pertama dari Pak Haji Karmanto nih Pak Kiai. Pak Karmanto di mana Pak Karmanto? Ya. Assalamualaikum Pak Kiai. Izin bertanya, bagaimana kita bisa membedakan sakit itu sebagai ujian atau sakit itu sebagai azab atau malah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala? Iya. Sakit sebagai ujian, sakit itu sebagai siksa, atau istidraj. Masya Allah, ini pertanyaannya luar biasa ini ya. Ini bagaimana membedakannya gitu maksudnya kan? Ya. Iya, waduh ini luar biasa pertanyaannya ini, Pak Karmanto ini. Jadi memang betul terima kasih Bapak menambahkan ini berarti. Jadi ada sakit memang itu ujian, ada sakit karena siksa, atau istidraj. Sakit yang ujian, dia baik, dia nggak ada masalah dengan dosa-dosa, nggak banyak dosa, gitu kan. Orangnya soleh banget, tapi sakit, itu ujian buat dia. Uji oleh Allah, tapi di mana kesabaran dia? Ya kan? Itu yang seperti itu. Tapi dia banyak dosa, banyak orangnya pendendam, sakit. Itu peringatan itu siksa tuh, biar bersih dosa-dosanya. Ya kan tahu pribadi masing-masing kan. Jadi atau kita mungkin bisa melihat dia banyak dosa, kemudian sekarang sakit, wah udah alhamdulillah tuh dia sakit. Itu nanti kan dihapuskan dosanya oleh Allah kan, gitu. Nah, itu berarti sakitnya diseksa oleh Allah, sedang dikasih pembersih gitu, sedang dibersihkan oleh Allah dengan sakitnya. Seperti kemarin baru meninggal itu jamaah NRA itu, beliau seorang kolonel di Kopassus, Masya Allah sampai 4 tahun, 5 tahun beliau cuci darah. Baru kemarin, malah beberapa malam sebelum wafat, itu beliau masih terus di waktu tahajud ngebangunin. Bangun Pak Ustadz, ya Allah ya Roh, luar biasa. Masya Allah, bertahun-tahun cuci darah seminggu 3 kali juga. Masya Allah. Allahu Akbar, insya Allah. Andai kata beliau itu ada dosa, dibersihkan oleh Allah. Wafat sekarang, insya Allah beliau bertemu dalam kubur dalam keadaan bersih, saya yakin itu dia. Bang tahajudnya luar biasa, enggak goib itu dia, enggak bolong, selalu ada itu jam 2, jam 3. Ya Allah, kalah kita. Luar biasa. Terus ada sakit istidraj. Oh, sakit itu bagaimana? Ya, mungkin istidraj itu, ya apa ya? Istidraj itu bahasa kitanya apa istidraj itu? Kalau orang sudah bingung, ya, sungku dan jebakan gitu ya. Nah, jadi kalau sakitnya orang yang istidraj ini ya orang-orang yang mohon maaf ya, jadi istidraj itu apa, sungkunan, disungkun oleh Allah dia. Memang udah murka tuh Allah kepada dia. Itu sakit itu istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sakit kita bukan karena dosa ya, bukan karena kesombongan insya Allah.
Kita ini memang diuji aja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bisa menjadi orang yang bersabar ketika ada sakit pada kita. Yang berikutnya silakan. Ya, ini pertanyaan dari Ibu Hijrah. Assalamualaikum Pak Kiai. Ada tidak indikasi pada seorang yang sakitnya mendapatkan ampunan dari Allah? Indikasi seseorang sudah diampuni belum gitu ya? Ya, betul, sakitnya. Ya, jadi indikasinya seseorang telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah mungkin begini. Jadi indikasinya itu tanda-tandanya mungkin dia ikhlas gitu dia ya, sabar, tenang gitu ya, nggak gelisah gitu, terus lebih happy, enjoy gitu, lebih terus meningkat ibadahnya, insya Allah tanda sudah dihapuskan dosa-dosa, karena mungkin dia udah sadar dosa-dosa yang selama ini dilakukan, dia udah tobat ketika sakit itu, insya Allah. Mudah-mudahan seperti itu, Ustaz Reza. Alhamdulillah. Ya. Pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Yuliani di Bandung, Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Apabila melihat hikmat sakit itu betapa luar biasa ganjarannya, berarti lebih baik sakit dong. Waduh, begitu ya. Kalau kita disuruh milih sakit atau suruh milih sehat ya? Ustaz Reza memilih yang mana? Saya sehat, Pak Kiai. Sehat ya? Iya, biar lebih banyak bersyukur. Sehat. Tapi tadi ganjarannya luar biasa itu kalau sakit itu kan. Ada yang dicatat itu kan, ada dijauhkan dari siksa api neraka, diampuni dosa-dosanya, diangkat derajatnya, dilimpahkan rahmat, bahkan Allah bersalawat. Nah, berarti kalau lihat ganjarnya betapa luar biasanya sehingga bisa jadi orang milihnya mendingan sakit. Dan oleh Allah dikatakan wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang mendapatkan sakit dia sabar mengharap ridho Allah, dialah orang yang sukses. Sukses. Kan pertanyaannya, ya ini mah mungkin pertanyaan mesti kita jawab masing-masing ya. Mau milih sakit atau memilih sehat? Tapi dalam kehidupan memang selalu ada ya. Ada sehat, pasti ada sakit. Cuman kan oleh Nabi sudah dikatakan, semua urusan orang beriman itu nggak rugi, nggak ada yang buruk, semuanya bagus, sehat bagus, sakit pun. Ketika sehat, bersyukur, nah bersyukurnya kan bagus. Ketika sakit, dia sabar dia itu juga oleh Allah disiapkan pahala yang tak terbatas dari Allah Subhanahu. Begitu ya. Iya. Baik. Begitu. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Yuyun, masih. Pertanyaan dari Ibu Yuyun Quinza nih, NRA Pekanbaru. Assalamualaikum Pak Kiai, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin bertanya, saya pernah membaca hadis riwayat Muslim, sabar itu cahaya yang panas. Boleh minta tolong dijelaskan maksud dari hadis tersebut Pak Kiai? Iya, memang betul ya. Makanya kita diajarkan oleh Nabi untuk berdoa. Enggak mudah memang. Jadi itu doanya dari Nabi dibaca oleh kita. Allahumma ja'alni syakura waj'alni sabura. Ya Allah, jadikan aku hambamu yang pandai bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Dan jadikan aku hambamu yang pandai bersabar ketika mendapatkan kesulitan atau sakit dan yang lain. Nah ini memang sabar itu memang, waduh. Saya coba saya tanya Ustaz Reza, kira-kira itu sabar? Mohon maaf. Coba gimana Ustaz Reza? Sabar itu seperti apa coba kira-kira? Sabar itu sebenarnya nggak ada batasnya ya kayaknya. Jadi nggak ada batasnya, betul. Cuman rasanya gimana sabar itu? Kayaknya. Gimana Pak Kiai? Sabar itu memang panas. Iya, nggak ada batasnya ya. Nggak ada batasnya. Jadi memang mohon maaf, nggak mudah, nggak semua orang bisa sabar loh. Makanya ya itu nggak bisa sabar dia, karena memang sabar itu berat. Tapi memang pahalanya besar gitu ya.
Dan itu memang pilihan dari Allah dan Rasul. Jadi ketika mendapatkan nikmat kita bersyukur, ketika mendapatkan kesulitan atau sakit kita bersabar. Ini memang ucapan gampang ngucapin ini kita. Tapi pelaksanaannya ketika kita mendapatkan kesulitan, sakit, suruh sabar. Masya Allah, panas itu. Tidak mudah, mohon maaf. Ini perlu pertolongan Allah. Pahit dirasa oleh kita, tapi pahit yang akan mendapatkan pahala salawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Ibu yang dimaksud, wallahu alam ya, wallahu alam. Nyambung pertanyaan tadi nih Bu Yuliani kembali nih Pak Kiai. Bagaimana sih kiat-kiat supaya kita termasuk kategori yang bersabar Pak Kiai? Masya Allah. Pertama, agar kita menjadi orang yang bisa bersabar ya. Ya pertama memang kita harus minta kepada Allah pertolongan. Minta pertolongan kepada Allah agar kita menjadi orang yang sabar. Kalau kita bisa hidup sabar, oh, luar biasa. Nikmat yang luar biasa itu. Anugerah yang besar. Karena orang yang sabar, udah itu tadi diganjarnya. Luar biasa. Yang luar biasa banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang kedua, ya kita harus sadarlah bahwa memang ada keputusan-keputusan dari Allah yang memang kita nggak bisa memilih gitu, yang disebut takdir gitu kan. Jadi ada ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi individu-individu. Ini harus iman, makanya kita wajib iman adanya takdir, ketentuan-ketentuan yang datang, yang terjadi pada kita ini, gitu kan? Itu harus iman, itu harus percaya, dan Allah pasti memberikan yang terbaik buat hamba-hamba. Jadi semua yang terjadi, apapun itu, kita harus dikembalikan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Kalau ini ada, ya, tapi nggak hanya mulut doang, tapi dengan diakui dengan hati bahwa aku milik Allah. Aku akan kembali kepada Allah. Berasal dari Allah, kembali kepada Allah. Itu hak prerogatifnya Allah yang terjadi pada kita. Insya Allah ada timbul tuh kesabaran pada kita. Tapi mohon maaf ya, mohon maaf memang saya ngomong nih di depan teman-teman ini teori nih kita. Tapi kita harus belajar terus. Kita memohon pertama kepada Allah, yang kedua kita banyak membaca ya biografi baginda Nabi Muhammad SAW, para sahabat-sahabatnya kan ya, para tabi'in, tabi'in, bagaimana sabarnya tuh orang-orang soleh. Ini perlu kita baca, itu dibaca oleh kita, dan pahala-pahala yang disediakan Allah perlu diingat-ingat terus tuh oleh kita agar kita bisa menjadi orang yang bersabar. Tapi tolong ingat, Ustadz Reza, sabar di sini adalah sabar yang mengharap ridho Allah. Bagaimana Ustadz Reza? Sabar yang mengharap ridho Allah. Iya dong, jangan sabar-sabar dong. Tapi sabar mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini ada pada kita, enjoy hidup ini, bahagia hidup kita. Masih ada Ustaz Reza? Ya, satu pertanyaan terakhir mungkin nih Pak Kiai, dari sosial media Facebook, akunnya Muhammad Ikhwan. Assalamualaikum Pak Kiai. Apakah boleh sholat sambil tidur karena sakit dan tidak menghadap kiblat karena kamar tidur di rumah sakit misalkan menghadap ke selatan dan tidak memungkinkan menggeser tempat tidur dan pindah pasien? Ya tidak menghadap kiblat kayaknya posisi di rumah sakitnya. Ya, kita doakan mudah-mudahan saudara kita yang sedang sakit ya, oleh Allah diberi kesabaran ya, diberikan pahala oleh Allah, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan saudara-saudara kita ini yang memang penuh di rumah sakit, nggak main-main, nggak bohong ya. Nah jadi masalah sholat memang Masya Allah ya, sholat inilah ibadah yang nggak ada liburnya kalau menurut saya. Kalau haji cuma seumur sekali sih, sekali kita mengerjakan haji. Puasa cuma setahun sekali, ya kan? Ramadan aja di bulan Ramadan. Berzakat bagi yang mampu, tapi sholat, Masya Allah. Siapapun kita, yang sehat, yang sakit, wajib.
kita melaksanakannya. Kalau bisa berdiri, silakan. Kalau nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk sambil berbaring. Masih juga nggak bisa berbaring, terserah mau seperti apa posisinya. Setiap masuk waktu, kita diwajibkan selama akal kita masih ada untuk mengerjakan sholat. Menghadap kemana? Karena mungkin situasi kondisinya krodit, susah, nggak bisa dirubah-rubah, itu di rumah sakit. Silahkan kemana saja menghadap. Di situ ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada rukhsah. Ada dispensasi dari Allah buat hamba-hambanya yang dalam kesulitan. Tapi sholat tetap wajib dikerjakan. Jadi, saudara kita, ikhwan kita yang mungkin ada keluarganya yang sedang sakit, kita kerjakan sholat. Seperti apa saja sholat, kerjakan. Bahkan mungkin cuman dengan kedua mata kepala, dua kelopak matanya saja dia bisa sholat. Digerakkan isyarat. Silakan sholatnya dengan gerakan kelopak matanya, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbi ja'alni muqimas shalah min dzurriyyati. Allah, jadikan aku menjadi hambamu yang selalu mengerjakan sholat, dan begitu pula anak keturunanku, ya Allah, jadikan hambamu yang selalu mengerjakan sholat fardu maupun sholat sunnah. Itu Ustaz Reja, yang terakhir sudah ya. Baik, ternyata ada sambungan lagi nih pakai dari Ibu Hijrah lagi nih, satu lagi. Kalau sakit hati bagaimana nih Pak Kiai katanya? Masuk ke dalam kategori jaminan dari Allah dan Rasulullah. Sakit hati karena suaminya nikah lagi barangkali Ustaz Reja ya. Wallahu alam ya, tapi memang banyak yang menyebabkan seorang sakit hati itu banyak. Kan? Nah itu pertanyaannya apa pertanyaan tadi? Ya, apakah masuk kategori jaminan dari Allah dan Rasul seperti itu? Memang kan sakit ini memang oleh para ulama dibahas. Ada sakit jasmani, ada sakit hati yang non jasmani, fisik lah itu. Nah ini sama saja, sama. Makanya kita suka begini kan, suka ngomong mudah-mudahan kita sehat wal afiat. Apa itu artinya? Itu dalam agama kita dibahas itu. Sehat wal afiat itu artinya sehat itu di jasmani lahiriah. Wal afiat batiniahnya, hati. Nah, jadi sama juga dia sakit hati, tapi kemudian dia sadar, dia sabar, dia mengharapkan ridho Allah, gitu kan? Insya Allah sama saja. Jadi kalau mungkin dia sakit hatinya, tapi kemudian dia terus berusaha untuk tidak sakit, untuk dibersihkan, gitu kan? Karena sakit itu kalau nggak disembuhkan, beban juga buat kita. Tapi sekali lagi, sakit ada yang bersifat jasmani, ada yang bersifat non rohani. Jadi psikologi kejiwaan, hatilah begitu. Sama saja. Kita harus berusaha untuk membersihkan, untuk menyembuhkan sakit-sakit yang ada dalam hati kita. Ya. Nah, kalau kemudian dia sabar, dia kemudian berusaha membersihkan hatinya, insya Allah sama pahalanya. Wabashiris sabirin. Sampaikan kabar berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Insya Allah. Seperti itu Ustaz Reza. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Sampai di sini Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Sampai kita di penghujung acara, sesi tanya jawab kita tutup juga. Semoga tausiah yang disampaikan oleh Pak Kiai Ahmad Wajihuddin pada malam ini bawa keberkahan juga dan pencerahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, terakhir sebelum kita tutup pengajian ini, mungkin kita berdoa dulu Pak Kiai yang akan dipimpin langsung oleh Pak Kiai. Kepada Pak Kiai. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa jaddadina wa jaddatina wa qaribina wa ikhwatina wa li masyayikhina wa li ashabil qukil wajibati alaina ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء اللهم اجعلنا شكورا واجعلنا صبورا واجعلنا في عيننا صبيرا واجعلنا في أعين الناس كبيرا. Ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang bersyukur ketika jadikan kami hamba-hambamu yang sabar
ketika mendapatkan kesulitan, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa sayyil asqam. Ya Allah, berlindung ya Allah dari berbagai macam penyakit yang membahayakan kami, ya Allah. Lindungi kami. Lindungi kami, keluarga kami, anak cucu kami, saudara-saudara. Ya Allah, saudara-saudara kami yang sedang sakit, berikan mereka kesabaran, keikhlasan, keridhaan, dan kesembuhan. Amin. Dan ya saudara kami yang berbaring di rumahnya, yang berbaring di rumah sakit pakai bantuan ventilator, ya Allah, berikan mereka kesabaran, keridhaan, dan keikhlasan, dan cucurkan mereka yang sedang sakit ini rahmat, berkah, dan maghfirah kepada mereka, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai atas tausiahnya. Bapak Ibu jamaah sekalian, sebelum ditutup, jangan lupa besok juga masih ada kajian mingguan untuk hari Minggu yang insya Allah akan disampaikan oleh Kiai Haji Nur Hasan Abdullah dengan tema hal-hal yang memudahkan dan menghalangi rezeki. Ditunggu juga kehadirannya di waktu jam yang sama pukul 19.45 sampai dengan selesai. Terima kasih Pak Kiai atas tausiahnya. Bapak Ibu jamaah sekalian, sebelum kita tutup kembali pengajian ini, kita baca istighfar sama-sama 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sehingga penutup majelis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai.